Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Naswa Syifa Nabila. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing tentang indeks harga. Hari ke hari, harga barang akan mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk itu, kita memerlukan indeks harga yang digunakan untuk mengukur variabel dalam kurun waktu tertentu. Apa itu indeks harga? Indeks harga adalah suatu ukuran untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu negara. Berikut manfaat jika negara mengetahui dan menghitung indeks harga. Pertama, dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi. Kedua, dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan harga. Ketiga, sebagai alat ukur tingkat kemajuan ekonomi. Keempat, sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga. Dan yang kelima, menentukan harga jual produk bagi para pedagang. Indeks harga pun dibagi menjadi 5. Yang pertama, indeks harga perdagangan besar, atau yang biasa dikenal dengan indeks harga grosir. Indeks ini menggambarkan dengan tepat tentang tren perdagangan. IHPB digunakan untuk pedoman bagi pembelian berbagai jenis barang, khususnya yang berskala besar, supaya dapat diukur efisiensinya. Yang kedua, indeks harga konsumen atau IHK. IHK merupakan alat pengukur perubahan harga sekelompok besar barang konsumsi yang akan dibeli oleh konsumen. IHK pun dijadikan sebagai indikator ekonomi dan tingkat inflasi. IHK juga berfungsi untuk mengukur harga secara langsung yang dibayar oleh konsumen pada tingkat harga eceran yang ditentukan. 3. Ada indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen merupakan perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh para produsen pada kurun waktu tertentu untuk bahan mentah dan bahan setengah jadi. IHP pun dijadikan sebagai alat ukur tingkat harga pada saat awal sistem distribusi. Yang keempat, ada indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Indeks ini memuat harga barang-barang yang dibeli dan dibayar oleh para petani, baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi. Dan yang terakhir, ada indeks harga implisit atau GNP deflator. Indeks harga implisit menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen. Perhitungannya membandingkan GNP nominal dengan GNP real dikalikan 100 dan digunakan untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Indeks harga bisa dihitung menggunakan beberapa metode. 2 metode diantaranya. Pertama, ada metode agregatif sederhana tidak tertimbang. Dalam metode ini, angka yang dimaksud meliputi indeks harga, kuantitas, dan nilai, dengan menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung, lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding. Dan yang kedua, ada metode agregatif sederhana tertimbang. Kali ini, aku hanya akan membahas tentang metode agregatif sederhana tidak tertimbang, dengan rumus IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100, di mana IA adalah indeks agregatif sederhana, PN adalah harga tahun tertentu, PO adalah harga tahun dasar, dan sigma adalah penjumlahan. Kali ini aku punya satu contoh soal dengan metode agregatif sederhana tidak tertimbang. Diketahui ada 3 jenis bahan pokok dengan harga seperti tabel di atas. Dapat disimpulkan bahwa sigma PO adalah 46.000, sigma PN adalah 52.000, dan indeks harga 2019 adalah 100. Yang ditanyakan adalah berapa indeks harga tahun 2020? Untuk menjawab soal tersebut, kita tinggal memasukkan yang telah diketahui ke dalam rumus, sehingga akan menghasilkan 113,04. Artinya, harga ketiga bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 13,04% dibandingkan tahun 2019. Dari semua ini, kita dapat menyimpulkan bahwa indeks harga sangat diperlukan dan sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum
dan memberikan gambaran mengenai apa yang sedang tren di pasaran. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.